Halo bos. Berita Timnas hari ini. 26 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Malik Rizaldi dan Elkan Bagot senasib. Sibuk bikin turnamen gajah demi ranking FIFA saat Indonesia kejar Piala Dunia. Rival Timnas Indonesia di ASEAN sibuk bikin turnamen gajah demi menaikkan ranking FIFA. Sintayong bahagia. Timnas Indonesia resmi kedatangan pemain keturunan baru pada September 2024. Aduh, harga pasaran Martin Peace dengan kiper Timnas Malaysia jebol Real Madrid yang berbeda jauh. 7 pemain Timnas Indonesia yang berkarir di klub luar negeri milik pengusaha Indonesia nomor 1 baru gabung. 1 pemain Timnas Indonesia cedera dan absen lawan Arab Saudi. Sintayong cari penggantinya. Media Korea Selatan terkejut Timnas Indonesia charter pesawat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pancing PSSI Korsel agar ikuti cara serupa. Jan Srevan jawab kabar panggilan Timnas Indonesia senior. Ternyata punya ambisi yang tak kalah besar, ex pemain PSV turun tangan. Minta Miss Hingers gabung Indonesia usai cetak gol di Liga Champions. Nama-nama pemain yang akan dipanggil Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia mulai dibocorkan. Timnas Indonesia memang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada September 2024 ini dengan melawan Arab Saudi dan Australia. Satu nama telah resmi mendapat panggilan adalah striker Persib Bandung Dimas Derajat. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji menyatakan Timnas Indonesia akan memanggil sebanyak 26 pemain untuk FIFA Matchday September mendatang. Tapi ada juga pemain yang sebelumnya memperkuat timnas kini tercoret. Semua merupakan pertimbangan teknis pelatih, Sumarji menjelaskan. Untuk pemain Aprohat, Sumarji memastikan nama Jordi Amat aman untuk bertanding melawan Arab Saudi maupun Australia. Bek berusia 31 tahun itu disebutnya sudah bebas dari crossing kartu merah yang didapatkannya ketika melawan Irak pada 6 Juni 2024. Jordi Amat telah absen saat Timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Jordi Amat sudah lewat hukumannya saat melawan Filipina. Justin Hubner yang masih terakumulasi kartu untuk menghadapi Arab Saudi. Rival Timnas Indonesia di ASEAN sibuk bikin turnamen gajah demi menaikkan ranking FIFA. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan skuad Garuda ini gagal diikuti oleh tim dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia berhasil lolos setelah menang 2-0 lawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan itu membuat skuad Garuda melaju dengan status runner-up grup F. Timnas Indonesia mengoleksi 10 poin, unggul dari 2 tim ASEAN lainnya yakni Vietnam di posisi ketiga dengan 6 poin dan Filipina 1 poin di posisi keempat. Pada laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebetulnya masih ada 2 tim ASEAN lainnya yang berpeluang lolos dari grup lainnya. Mereka adalah Thailand di grup C dan Malaysia di grup D. Bagi Thailand, kegagalan ini sungguh menyakitkan karena di laga terakhir berhasil menang 3-1 melawan Singapura. Hanya saja Thailand harus kandas karena gagal menggeser Cina di posisi runner-up. Padahal Cina di laga terakhirnya kalah 0-1 dari Korea Selatan. Cina dan Thailand sebetulnya sama-sama memiliki 8 poin dan agresivitas gol 9 serta kebobolan 9 kali. Hanya saja, Thailand kalah secara head-to-head dari Cina. Sebab pada pertemuan pertama Thailand kalah 1-2 dari Cina dan pertemuan kedua bermain imbang 1-1. Kegagalan Thailand kemudian disusul Malaysia dari grup D. Malaysia juga gagal menggeser Kyrgyzstan meski menang 3-1 atas Cina Taipei di laga terakhir. Malaysia tertinggal 1 poin dari Kyrgyzstan di posisi runner-up yang bermain imbang 1-1 lawan Oman. Hasil imbang itu membuat Kyrgyzstan mengemas 11 poin, sedangkan Malaysia hanya 10 poin. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, para rival ASEAN yakni Thailand dan Vietnam kompak bikin turnamen kontra tim Eropa pada FIFA Matchday. Seperti diketahui, pada agenda FIFA Matchday bulan September mendatang Timnas Indonesia bakal kembali bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Tergabung di grup C, nantinya skuad Garuda akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina untuk merebutkan 2 jatah tiket lolos. Bagi Timnas Indonesia,
Ini merupakan kali pertama dalam sejarah skuad Merah Putih tampil di putaran ketiga babak kualifikasi. Jika timnas Indonesia akan bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun lain halnya dengan para rival Garuda di ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Dua negara yang gagal lolos ke putaran ketiga tersebut sepakat membuat mini turnamen dengan mengundang tim Eropa untuk mengisi agenda FIFA Matchday mereka. Melansir dari laman vietfootball.com, disebutkan bahwa Thailand dan Vietnam akan menggelar mini turnamen dan mengundang Rusia sebagai lawan. Lebih lanjut, laga yang bertajuk Tri Nations Turnamen tersebut bakal bergulir pada 5 hingga 10 September di My Dinh Stadium Hanoi. Sintayong dijamin bahagia sebab pelatih 53 tahun itu resmi kedatangan pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia pada September 2024. Tak cuma Martin Peace yang didapatkan, Sintayong bakal kedatangan pemain keturunan anyar untuk bulan depan. Namun pemain keturunan ini tak bisa langsung dimainkan pada September 2024. Sebab sang pemain harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu. Menurut anggota ex-Jo PSSI Arya Sinilungga, pemain keturunan ini akan tiba di Indonesia di kisaran 3-7 September 2024. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dahulu. Pemain ini akan lebih dahulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, ujar Arya Sinulinga. Pemain baru datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, lanjut Arya. Arya tidak menyebutkan secara pasti siapa pemain keturunan yang dimaksud. Namun berdasarkan informasi yang beredar, nama Mauro Zylstra, VC Volendam U21, paling santer terdengar. Kepada Yusa Nugraha, Mauro Zylstra mengaku sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI. Ia hanya menunggu waktu kedatangan ke Indonesia. Selain Mauro Zylstra, penyerang FC Utrecht Ole Romani juga kemungkinan besar datang ke Indonesia. Penyerang FC Utrecht berusia 24 tahun itu kabarnya sudah menyiapkan berkas untuk proses naturalisasi. Jika benar datang pada September 2024, Ole Romani dan Mauro Zylstra kemungkinan memperkuat timnas Indonesia pada Oktober atau November 2024. Kehadiran keduanya dibutuhkan timnas Indonesia saat dihadapkan tim-tim kuat Asia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berisikan Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi. Adu harga pasaran Martin Peace dengan kiper timnas Malaysia jebolan Real Madrid yang berbeda jauh. Pecinta sepak bola tanah air bersorak gembira. Pasalnya kiper klub major Gleogo Sokors FC Dallas yakni Martin Peace secara resmi bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini terjadi setelah FIFA menyetujui proses perpindahan federasi sang pemain dari KNFB ke PSSI. Dengan kedatangan Martin Peace, pertahanan timnas Indonesia tentu akan menjadi jauh lebih kuat. Terlebih, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat dalam waktu dekat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, Martin Peace dipastikan belum bisa bermain di laga perdana kualifikasi menghadapi Arab Saudi. Dirinya baru bisa bermain saat timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di tengah euforia pencinta sepak bola tanah air karena Martin Peace dapat membela timnas Indonesia, rupanya tetangga sebelah ada yang kebakaran jenggot. Malaysia iri dengan Indonesia yang bisa menaturalisasi pemain sekelas Martin Peace untuk bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dikabarkan akan ikut melakukan naturalisasi seorang kiper keturunan bernama Diogo Altuve. Bukan sembarangan, Altuve diketahui merupakan jebolan tim muda Real Madrid. Bukan hanya itu, kiper berusia 24 tahun itu juga sempat bermain di Real Madrid, Castilla, dan beberapa klub Liga Spanyol seperti Albacete dan Zamora CF. Meski merupakan jebolan tim muda Real Madrid, Diogo Altuve rupanya belum satu level dengan Martin Peace. Dilihat dari harga pasarannya saja, pemain berpostur 188 cm itu masih kalah jauh dibanding Martin Peace. Melansir laman Transfermarkt, Diogo Altuve saat ini hanya memiliki harga pasar sebesar 10,43 miliar. Di sisi lain, Martin Peace memiliki harga pasar mencapai 26,7 miliar. Dengan kata lain, harga pasar calon kiper naturalisasi timnas Malaysia itu tidak sampai separuh di Peace.
Dapat disimpulkan, kiper naturalisasi timnas Indonesia jauh lebih tangguh dibanding Diogo Altuve. Meski begitu, patut dinantikan untuk FA Malaysia bisa menaturalisasi Diogo Altuve dan berharap suatu saat timnas Indonesia akan kembali dapat berhadapan dengan Malaysia. Dari sana akan disaksikan siapa yang lebih hebat di antara dua pemain naturalisasi masing-masing tim. 7 pemain timnas Indonesia yang berkarir di klub luar negeri milik pengusaha Indonesia. Sejumlah pengusaha Indonesia diketahui memiliki klub di benua Eropa. Beberapa pemain pun direkrut untuk memperkuat klub-klub milik mereka. 1. Andik Firmansyah. Pemain asal Surabaya ini sempat menjalani trial divisi United, klub yang sempat dimiliki oleh Erick Thohir. Andik bahkan sempat melakoni pertandingan uji coba selama 45 menit pada 2012. Sayangnya, ex-Persebaya Surabaya itu memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Andik lalu sempat merantau ke Malaysia bersama beberapa klub. 2. Ferinko Kristiantoko. Harapan tinggi sempat disematkan ke pemain satu ini. Ia diboyong ke CSVC oleh pemilik klub yang juga pengusaha Indonesia, yakni Grup Bakri pada 2011. Sayangnya, Jericho tak banyak mendapat kesempatan bermain di klub asal Belgia tersebut. Ia lalu memutuskan kembali ke Indonesia pada 2014 dan bertualang di sejumlah kesebelasan. 3. Alvin Tuasalamoni. Seperti Jericho, pemain asal Maluku ini sempat dibawa Grup Bakri ke CFC. Sayangnya, nasib Alvin cukup tragis lantaran mengalami kecelakaan saat berada di Indonesia. Musibah itu membuat karirnya terganggu. Alhasil Alvin tak pernah bisa mencapai potensi yang sesungguhnya. 4. Yandi Sofian Munawar. Adik dari Zainal Arif ini ikut diboyong ke CSVC bersama Alvin dan Jericho. Yandi direkrut setelah tampil bersama adik Indonesia di Uruguay bersama kedua rekannya tersebut. Sama seperti Alvin dan Jericho, karir sang pemain terhitung biasa-biasa saja. Namanya bahkan bisa dibilang tenggelam sebelum kemudian bersinar lagi di Persikabo 2 musim lalu. 5. Samsir Alam. Salah satu talenta berbakat Indonesia yang gagal berkembang dengan baik. Samsir sempat dibawa Grup Bakri ke CSVC, lalu direkrut DS United milik Erick Thohir. Namun, usai membela DC, ex-Sat Indonesia tersebut malah mengalami penurunan karir. Samsi sempat gantung sepatu sebelum comeback bersama Rans pada 2021. 6. Ragnar Oratmangon. Sempat tak punya klub, pemain berdarah Belanda ini bergabung dengan VJ Dender di Belgia. Klub tersebut dimiliki pengusaha Indonesia lainnya yang gila bola, Siar Sitorus. Ragnar memang nyaris menganggur setelah dilepas FC Groningen di musim panas 2024. Pemain berusia 26 tahun itu kini membuka lembaran baru dalam karirnya. 7. Marcelino Ferdinand. Terkini, pemain berusia 19 tahun itu bergabung dengan Oxford United, klub milik Erick Thohir dan Aninda Bakri. Di Inggris, Marcelino dikontrak dengan durasi 2 musim. Kabar tersebut cukup melegakan setelah pemain berdarah Nusa Tenggara Timur itu dilepas oleh KMC Kadenze. Marcelino kini menatap masa depan bersama The Yellow. 1 pemain timnas Indonesia cedera dan absen lawan Arab Saudi. Sintayong cari penggantinya. Sumarji meminta kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk segera mencari penggantinya. Saat dihubungi Bola Support.com, Sumarji enggan membeberkan nama pemain timnas Indonesia itu yang mengalami cedera. Pemain itu awalnya masuk ke dalam daftar nama yang akan dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Nama tersebut bukan penyerang Persebaya Surabaya Malik Rizaldi. Sejak awal, Malik Rizaldi mengalami cedera dan memang tidak dipanggil Sintayong. Ini merupakan nama baru yang ingin dipanggil Sintayong, namun batal. Sumarji saat ini masih menunggu kabar dari Sintayong apakah menyiapkan penggantinya atau tidak. Sumarji hanya membocorkan bahwa pemain yang mengalami cedera itu berasal dari klub Liga 1 2024 sampai 2025. Masih patut ditunggu siapa pemain tersebut yang mengalami cedera. Mayoritas pemain-pemain yang sempat dipanggil melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
6 dan 11 Juni 2024 tetap dipanggil Sintayong. Adapun pemain-pemain tersebut seperti Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dimas Derajat, Rizky Kambuaya, dan Adi Satrio. Sintayong rencananya akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia dan berkumpul pada 29 Agustus 2024. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Korea Selatan terkejut timnas Indonesia charter pesawat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat sewaan alias charter peristiwa untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai petualangan baru dengan menjalani laga tandang terlebih dahulu melawan Arab Saudi. PSSI pun menyewa pesawat demi melancarkan perjalanan timnas Indonesia. Meski sudah pernah dilakukan oleh PSSI, ternyata media Korea Best 11 terkejut atas pesawat charter yang akan digunakan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berencana menyewa penerbangan untuk mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September karena tak bisa menghindar perjalanan jarak jauh, tulis media Korea. Tak hanya untuk memudahkan perjalanan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand CS pun bisa mendapatkan keuntungan lain. Sebut saja penerbangan yang tak digabungkan dengan pesawat komersil sehingga tak akan bertemu dengan penumpang lain. Selain itu, Justin Hubner CS pun bisa beristirahat dengan tenang demi tampil apik di laga kandang. Dalam laporannya, Batch 11 membocorkan bahwa PSSI-nya Korea Selatan pun tengah mempertimbangkan rencana penerbangan charter. Timnas Korea Selatan yang dipimpin oleh Hong Myung-bo berencana menggunakan penerbangan sewaan dalam perjalanan pulang, tulis media tersebut. Bukan untuk edisi September, melainkan pada pekan ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Timnas Korea harus menjalani pertandingan melawan Yordania pada 10 Oktober untuk mempersiapkan melawan pertandingan kandang melawan Irak yang akan datang, di mana Korea Selatan menjadi tuan rumah, tutup laporan media Korea tersebut. Dan Srevan jawab kabar panggilan timnas Indonesia senior, ternyata punya ambisi yang tak kalah besar. Penyerang timnas Indonesia U20, Jan Srevan belakangan ini dianggap sebagai salah satu pemain yang layak untuk mendapatkan kesempatan promosi ke timnas Indonesia senior. Kesempatan itu tak terlepas dari performa impresif Jan Srevan saat membantu timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Di kejuaraan ini, performanya memang layak mendapatkan apresiasi. Sebab, dia menjadi penyumbang gol terbanyak skuad Garuda Nusantara dengan menghasilkan 4 gol. Jumlah ini melampaui koleksi dua rekannya, Iqbal Kuinjangge dan Kade Arel, yang sama-sama mengukir 3 gol. Belakangan ini, dia dinilai publik layak mendapatkan kesempatan promosi ke tim senior. Apalagi, skuad asuhan Sintayong akhir-akhir ini masih krisis sosok penyerang tajam yang bisa diandalkan sebagai mesin gol. Soal peluang tersebut, Jan Srevan tentu merasa sangat bangga, sebab panggilan dari timnas Indonesia senior bakal menjadi pencapaian baru yang diperolehnya sejak resmi menjadi WNI pada Juni 2024. Jika saya mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Indonesia di level senior, ini akan mengalahkan semua yang sudah saya alami sejauh ini, kata Jan Srevan. Apalagi, kata pemain berusia 18 tahun itu, skuad Merah Putih saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan tiket lolos pada babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, ini akan jadi pengalaman yang berharga bagi pemain FC Dordrecht U21 itu. Timnas Indonesia saat ini berada pada babak terakhir untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, siapa yang tahu, ujarnya. Terlepas dari peluang tersebut, striker kelahiran 12 Oktober 2005 itu ternyata memiliki ambisi lainnya yang tak kalah besar. Saat ini dia mengusung target untuk meloloskan timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 2025. Untuk mewujudkan target itu, timnas Indonesia U20 harus melalui proses yang cukup panjang. Yang terdekat, mereka harus bisa mengamankan posisi terbaik pada kualifikasi Piala Asia U20 2025.
pada September mendatang.